Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Kali ini kita akan mencoba membahas soal tentang persamaan kuadrat. Ini merupakan soal SPMB tahun 2007. Tonton video ini sampai habis agar adik-adik tahu cara menyelesaikan soal ini. Dan jangan lupa tonton juga video kumpulan soal-soal UTBK SBMPTN dari tahun ke tahun, dimana linknya sudah kami tulis di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita lihat soalnya. Katanya jika persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi dengan 2px ditambah dengan p kuadrat dikurangi 4p sama dengan 0 mempunyai dua akar positif, maka konstanta P memenuhi apa? Oke. Nah, di sini tadi persamaan kuadratnya itu adalah x kuadrat dikurangi dengan 2px ditambah dengan p kuadrat dikurangi dengan 4p sama dengan 0. Oke. Nah, di sini nilai A-nya itu adalah 1. Kemudian nilai B nya itu adalah min dari 2P, dan nilai C nya itu adalah P kuadrat dikurangi dengan 4P. Oke. Nah, di sini ada syarat yang harus dipenuhi agar persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar positif. Nah, ada 3 yang harus dipenuhi. Pertama itu adalah D nya itu harus sama besar dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, x1 ditambah x2 ini harus besar dari 0. Kemudian yang ketiga, x1 dikali x2 ini harus besar dari 0. Maka di sini kita coba penuhi syaratnya satu persatu. Pertama, D nya besar sama dengan 0. Nah, D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi dengan 4AC, maka ini besar sama dengan 0. Berarti di sini tadi P nya itu adalah min dari 2P, ini dikuadratkan dikurangi 4 dikali A. A nya adalah 1 dikali C nya adalah P kuadrat dikurangi 4P, ini besar sama dengan 0. Maka ini akan menjadi 4P kuadrat dikurangi 4 dikali P adalah 4P kuadrat, min 4 dikali min 4P adalah positif 16P, maka ini besar sama dengan 0. Nah, di sini 4P kuadratnya habis karena dia sama, maka di sini tinggal 16P ini besar sama dengan 0, sehingga P nya saja ini akan besar sama dengan 0. Maka garis bilangannya itu ini kalau kita tulis akan menjadi ini, P nya nilainya hanya 1 yaitu 0, berarti besar dari 0 berarti daerahnya sebelah kanan. Oke, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu adalah x1 ditambah x2 ini besar dari 0. Berarti x1 ditambah x2 itu rumusnya adalah min b per a, ini besar dari 0. Min b per a nya itu tadi hasilnya adalah min 2p dibagi 1 adalah positif 2p jadinya. Karena min ketemu min jadi besar dari 0, maka P nya itu besar dari 0. Oke, maka di sini garis bilangannya itu adalah kita tulis ada 0, maka daerahnya itu lebih besar dari 0, berarti sebelah kanan 0 ya, dan 0 nya tidak ikut. Yang ketiga, x1 dikali x2 nya itu besar dari 0. X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A, ini besar dari 0. C per A itu berarti hasilnya adalah P kuadrat dikurangi 4P dibagi 1, berarti tetap P kuadrat dikurangi 4P, berarti besar dari 0.
maka ini P kita keluarkan dikali dengan P dikurangi 4, berarti ini besar dari 0. Sehingga nanti supaya perkaliannya 0 maka haruslah P nya sama dengan 0 atau P nya itu sama dengan 4. Nah ini kita coba buat garis bilangannya. Ini ada dua angka yaitu 0 dan 4. 0 kita letakkan sebelah kiri dan 4 kita letakkan sebelah kanan. Oke, kita coba pilih salah satu daerah yang lebih besar dari 4 itu kita pilih 5. Maka kalau P nya 5, hasilnya kalau kita masukkan ke persamaan tadi hasilnya pastilah positif. Maka di tengahnya negatif dan sebelah kirinya positif karena dia akan selang-seling. Nah, karena yang ditanyakan besar dari 0 berarti yang daerah yang ditanyakan adalah daerah yang positif. Maka irisannya itu adalah ini. Kalau kita gabungkan angka-angkanya, ada angka 0 dan ada angka 4. Berarti kita tulis ada dua angka yaitu 0 dan 4. 0 nya tidak ikut, P nya juga 4 nya juga tidak ikut. Untuk yang pertama tadi besar dari 0 daerahnya, itu syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua itu juga daerahnya besar dari 0, dan untuk syarat yang ketiga daerahnya itu yang memenuhi adalah daerahnya kecil dari 0 atau besar dari 4. Maka irisan dari ketiga syarat ini adalah daerah yang besar dari 4, sehingga nilai P yang memenuhi adalah P nya itu besar dari 4. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini, sehingga pilihannya itu adalah yang B. Baik adik-adik semua, sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa adik-adik pahami. Terima kasih dan sampai jumpa di soal berikutnya.